menemukan di Kau, supaya kalau mereka sudah menginjak usia dewasa, kami akan membawa mereka sekali lagi kepadamu, supaya bersama Engkau memasuki jenjang kehidupan yang Engkau pilih sendiri untuk mereka masing-masing. Ya Tuhan, semoga anak-anak kami ini Engkau terima dan berkati. Amin. Kita akan mulai perayaan ini dengan perarakan lilin Paskah dari pintu depan. Silahkan umat mengarahkan pandangannya ke lilin Paskah yang akan diarak. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Nyanyian baru angkatlah, menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Janganlah takut hatimu, sebablah bangkit Tuhanmu. Ingatlah akan sabdanya ketika di Galilea, sesudah Tuhanmu wafat, tentulah bangkit mulia.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat Paskah. Paskah adalah hari yang diagungkan Tuhan, maka selayaknya kita rayakan dengan meriah. Paskah bukan semata-mata kenangan akan kebangkitan Kristus saja. Paskah pun hari raya kita bersama. Dalam kebangkitan Kristus, kita pun ikut serta bangkit dari maut, dan terbukalah bagi kita masa depan yang cerah. Kita dibebaskan dari dosa-dosa kita, dan bersama Kristus bangkit dengan hidup baru. Kita mau memberikan kesaksian atas perutusan ilahi, ialah bahwa kita diciptakan untuk hidup kekal bersama Tuhan. Maka marilah kita bersukaria pada hari raya Paskah ini, memuji syukur atas kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau wafat, namun bangkit dengan mulia untuk mengalahkan maut dan dosa. Kyrie eleison. Engkau telah wafat, namun bangkit dengan mulia untuk membangkitkan iman, harapan, dan cinta kasih kami. Kriste eleison. Christe Engkau telah wafat, namun bangkit dengan mulia untuk membangkitkan kami dari kematian dosa kepada hidup kekal. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. et in terra pax hominibus bone voluntatis gloramus te benedictus te adoramus te glorificamus te gratias agimus tibi propter magna
Gloria Dei Patris. Amin. Mari dalam misa kudus ini kita juga berdoa bagi umat yang menitipkan doa, berdoa dan bersyukur berkenaan ulang tahun Herson Sentosa, berdoa dan bersyukur berkenaan ulang tahun Richard Andre Sutejo yang 21 tahun. Semoga apa yang dicita-citakan terkabul. Oremus. Allah Bapa kami sumber kehidupan sejati, hari ini putramu bangkit jaya atas maut dan membukakan pintu kehidupan abadi. Kami mohon perkenankanlah kami merayakan kebangkitannya dengan penuh rasa syukur, dan semoga karenanya kami diperbarui oleh roh-Mu, serta bangkit dan hidup dalam sinar cahaya-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana, Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Bersyukurlah kepada
kepada Tuhan, sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak domba Paskah kita yaitu Kristus telah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga.
Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lainnya dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, khususnya anak-anakku calon penerima komuni pertama. Trihari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Hari Raya Paskah. Yang kita rayakan adalah misteri wafat dan kebangkitan Yesus. Dan karena itu, bagi anak-anak calon penerima komuni pertama, ketika dulu kalian dibaptis, papa mama, orang tua, dan wali baptis mengatakan waktu itu ketika pastor menanyakan, apakah kamu percaya akan Yesus yang wafat dan bangkit? Percaya akan Yesus yang wafat dan bangkit. Jadi yang tidak hanya wafat, tetapi yang bangkit, yang mengalahkan kematian, yang mengalahkan dosa. Dan karena itu menjadi Tuhan kita, menjadi juru selamat kita. Waktu itu papa mama dan wali baptis dengan mantap mengatakan, kami percaya. Amin. Nah, Hari Raya Paskah, hari ini adalah Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah adalah hari raya kebangkitan Tuhan, mengalahkan maut, mengalahkan dosa untuk keselamatan kita semua. Dan karena itu, hari Minggu ini, Hari Raya Paskah ini seringkali disebut induk dari semua hari Minggu yang lain dalam perjalanan tahun, merupakan induk. Misteri yang kita rayakan pada hari ini terus-menerus diperpanjang dan diperpanjang setiap hari Minggu dalam perjalanan tahun. Hari Minggu. Nah, sekarang kita melihat sejenak apa artinya hari Minggu bagi kita. Hari Minggu ini berasal dari kata asing Portugis, Domingos.
Domingos. Dari Latin Dominus. Dominus berarti Tuhan. Maka hari Minggu adalah hari Tuhan. Menunjuk, menggarisbawahi perayaan yang kita rayakan pada hari ini, yakni kebangkitan Yesus, kebangkitan Tuhan. Seperti yang tadi kita dengarkan dari Injil. Tadi dikatakan para murid, orang-orang yang terdekat dengan Yesus, pergi ke makam dan melihat bahwa makam itu kosong. Lalu ujung dari semua itu dikatakan tadi oleh penginjil Yohanes, mereka melihat dan percaya. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka percaya, bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, peristiwa kebangkitan ini merupakan peristiwa yang terpenting dalam sejarah penyelamatan kita, juga dalam seluruh sejarah umat manusia. Semua orang akan mati. Penderitaan, salib, dan kematian merupakan realita bagi setiap orang. Tetapi apabila ditempatkan dalam terang kebangkitan, maka kita mempunyai kepastian bahwa kematian itu merupakan peralihan ke hidup baru, ke hidup kekal. Apa yang kita rindukan di dunia ini, yakni keselamatan. Nah, peristiwa Paskah, wafat dan kebangkitan Tuhan yang kita rayakan pada hari raya Paskah, setiap kali dalam Ekaristi dihadirkan, diaktualkan. Ketika kita merayakan misa, ketika kita merayakan Ekaristi, realis presensia, Kristus yang wafat dan bangkit hadir secara real, hadir secara nyata, hic et nun, di sini dan sekarang, di dalam situasi hidup kita yang sangat konkret. Tuhan yang bangkit hadir ketika kita merayakan perayaan Ekaristi. Dan itulah yang menjadi alasan sehingga anak-anak kita ambil bagian di dalam Ekaristi Kudus. Sebagai salah satu kenyataan bahwa mereka percaya akan Tuhan yang bangkit. Dengan ambil bagian dalam komuni kudus, dengan menerima tubuh dan darah Tuhan dalam rupa roti dan anggur, maka mereka mengamini bahwa Tuhan yang bangkit itu saya terima, saya amini. Semangat Tuhan yang bangkit menjadi semangat saya, dan saya diutus untuk meneruskan, untuk melanjutkan, untuk membagikan semangat Tuhan yang bangkit itu di dalam keseharian kita. Sejak kemarin kita merenungkan bahwa ketakutan yang menyelimuti, yang menghantui para murid dalam perjalanan salib dengan peristiwa Paskah berubah menjadi sukacita. Dengan peristiwa Paskah, permusuhan, kebencian diganti dan diperbarui dengan semangat kasih. Maka di sana tumbuh subur berkembang nilai keutamaan solidaritas, kepedulian, dan persaudaraan sejati. Nah, bagaimana secara konkret itu maknanya dapat dipetik oleh anak-anak kita, khususnya penerima komuni pertama ini. Anak-anak kita ini sedang dalam proses perkembangan. Menerima komuni pertama dalam rupa roti dan anggur berarti menerima
Tuhan yang bangkit. Maka semangat Yesus mesti menjadi semangat kalian. Nah, apakah semangat Yesus itu? Konkretnya bagi anak-anak, para ahli mengatakan seorang anak yang dewasa apabila dia meninggalkan egoismenya, tidak lagi fokus pada diri sendiri dan mulai peduli, semangat sosialnya itu semakin tinggi. Nah, maka bagi anak-anak calon penerima komuni pertama ini menjadi penting bahwa sesudah menerima komuni pertama, bahkan pada hari raya Paskah ini, semangat Yesus mesti menjadi semangat kalian. Amin. Khususnya di dalam peduli kepada orang tua, dengar-dengar kepada orang tua, dan juga peduli kepada adik kakak yang ada di rumah. Misalkan contoh, dikasih uang jajan, diingat bahwa uang jajan ini tidak hanya untuk saya, tapi saya ingat juga adikku, saya ingat juga kakakku, saya ingat juga teman-temanku di sekolah. Apalagi mungkin ada teman-temanku yang kurang atau tidak pernah mendapat uang jajan. Nah, inilah artinya kita menerima komuni pertama pada hari raya Paskah ini. Nah, dengan demikian kalian ambil bagian dalam gerakan gereja selama masa Prapaskah ini. Semakin beriman, semakin solider. Kita mohon rahmat ini, Tuhan memberkati. Amin. Sekarang kita mempersiapkan diri masuk dalam pembaharuan janji baptis. Mari kita bangkit berdiri. Para calon penerima komuni pertama akan menyalakan lilin yang ada di tangan masing-masing sebagai penegasan akan komitmen mereka untuk menerima semangat Yesus yang bangkit. Dan sesudahnya akan diadakan pemercikan air kudus. Saya bersama dengan prodiakon akan berkeliling umat. Saudara-saudari terkasih, dalam misteri Paskah kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Dalam pembaptisan manusia kita yang lama, yakni cara berpikir lama, cara kerja lama, singkatnya sikap kita yang lama yang kurang baik telah disalibkan bersama Kristus, supaya selanjutnya kita mati terhadap dosa lalu hidup semata-mata bagi Allah dalam gereja. Selama masa Prapaskah 40 hari ini kita menyiapkan diri untuk perayaan agung dengan tema APP 2021, semakin beriman semakin solider. Dalam semangat APP 2021, marilah kita bersama-sama membarui diri kita dan janji baptis yang telah kita ucapkan. Dari sebab itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Sanggupkah saudara-saudari menentang kejahatan dalam diri saudara-saudari sendiri dan di dalam masyarakat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahlil, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudari berjanji dan berusaha untuk menghayati dan melaksanakan niat-niat yang kita temukan ketika mendalami tema APP 2021, semakin beriman semakin solider? Ya, kami sanggup. Terima kasih atas janji dan kesanggupan saudara-saudari. Tetapi dengan menyatakan kesanggupan, tugas saudara-saudari belumlah selesai. Kini masih harus dibuktikan kesanggupan itu
dan ini merupakan tugas yang paling berat. Tetapi janganlah berkecil hati, percayalah kepada Tuhan. Dengan bimbingannya kita akan berhasil. Ingatlah akan penegasan Santo Yohanes, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Maka marilah dengan keyakinan yang teguh kita membarui iman kita dan menyegarkan janji setia kita kepada Allah sebagaimana kita ikrarkan ketika dibaptis. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Iya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa? Iya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, meneguhkan iman kita kepada putranya yang telah mengalahkan maut dan dosa. Semoga Ia mengampuni dosa kita, memelihara kita dengan karunia Roh Kudus sampai ke hidup yang kekal. Amin. Kini saudara-saudari akan diperciki dengan air suci untuk mengingatkan kita akan air baptis yang dahulu dicurahkan pada dahi kita. Semoga percikan air suci ini menyucikan hati sehingga kita mampu mewujudkan janji kesetiaan tadi dalam karya nyata, yakni menjadi saksi dan tanda penyelamatan oleh Kristus dimanapun kita berada. Akan diadakan pemercikan air kudus diiringi nyanyian.
Kita masuk doa umat. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah sahabat anak-anak. Engkau bersabda, biarlah anak-anak ini datang kepada aku, jangan menghalangi mereka karena kerajaan surga milik orang-orang seperti mereka. Kami berdoa kepadamu untuk anak-anak ini yang pada hari ini untuk pertama kalinya akan menyambut tubuh dan darah-Mu dalam komuni kudus. Maka kami berdoa bersama. Ya Bapa, curahkanlah rahmat-Mu kepada anak-anak kami dengan cinta kasih-Mu, agar mereka pantas untuk turut serta dalam perjamuan surgawi. Berkatilah anak-anak kami dengan kerinduan yang tulus untuk menyambut Dikau dan mengikuti jejak-Mu. Kiranya anak-anak kami dapat menemukan jalan yang benar seturut kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa di surga, kami para ibu mendapat tugas luhur dalam rumah tangga dan lingkungan keluarga kami masing-masing, yaitu membimbing anak-anak kami menjadi putra-putrinya yang sejati. Semoga keluarga-keluarga kami menjadi tanda perwujudan cinta kasih-Mu, dan hendaknya Bapa selalu ada di tengah-tengah keluarga kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberikan kekuatan nyata kepada kami. Pada hari ini, kami menyambut tubuh dan darah-Mu untuk pertama kalinya. Semoga Engkau meningkatkan iman dan cinta kasih dalam keluarga-keluarga kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga semua orang yang berkumpul di sekitar altar ini seturut kemampuannya giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk Bapak, Ibu, kakak dan adik-adik kami serta semua orang yang sayang dan baik hati kepada kami. Semoga Bapa selalu memberkati mereka supaya mereka dapat membantu kami untuk lebih mencintai Bapa dan semua orang. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berilah berkat-Mu bagi semua orang yang telah mempersiapkan hari bahagia ini bagi kami. Berkatilah juga semua orang yang turut merayakan perjamuan ini bersama dengan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari dalam keheningan kita tambahkan doa pribadi kita masing-masing. Kita doakan keluarga kita masing-masing pada hari yang penuh rahmat ini, Hari Raya Paskah, Hari Raya Kebangkitan Tuhan. Kita juga doakan mereka yang menderita karena sakit penyakit dan karena sebab-sebab yang lain. Juga para korban teror bom pada hari Minggu yang lalu, Pak Kosmas dan kawan-kawan. Kita doakan mereka yang menderita sakit fisik, juga yang menderita secara psikologis dan mental. Kita mohon berkat Tuhan untuk recovery kita semua. Juga kita berdoa untuk program pemerintah yang sedang kita jalani sekarang dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19, yakni program vaksinasi. Kita mohon berkat Tuhan untuk pelaksanaan program ini. Allah Bapa kami yang ada di surga yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari rahmat ini kami juga berdoa dan bersyukur bersama dengan Herson Sentosa dan Richard Sutejo yang merayakan ulang tahun mereka. Ya Bapa, bersama dengan mereka kami berbahagia bersukacita atas rahmat kehidupan yang Kau anugerahkan kepada mereka, juga atas berbagai kebaikan-Mu yang mengalir ke dalam hidup mereka.
untuk ke depan. Hadirlah di dalam hidup mereka dengan berkat Paskah yang melimpah. Semoga apa yang mereka cita-citakan karena bantuan ilahi-Mu sendiri suatu saat itu terkabul. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau tidak henti-hentinya memperkuat gereja dan santapan tubuh dan darah Putra-Mu. Semoga kami selalu memperoleh kekuatan baru setiap kali menyambut tubuh dan darah Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita masuk dalam liturgi Ekaristi Kudus. Persembahan diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini, terimalah ya Bapa, terimalah. Syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Berkatilah persembahan bersahaja, terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Putra-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Tuhan, kami persembahkan lilin ini kepadamu. Engkau pelita kehidupan kami dalam kegelapan. Semoga cahaya lilin ini memancarkan sinar yang gemerlapan dalam diri kami dan menjadi terang yang menghalau kegelapan. Tuhan, roti digiling dari banyak butir gandum. Semoga seperti gandum ini menjadi satu. Demikian juga kami selalu dipersatukan dengan-Mu dan sesama. Tuhan, terimalah anggur ini yang akan diubah menjadi darah Kristus. Kami ingin mempersatukan diri dengan Kristus. Terimalah korban kami bersama dengan korban Putra-Mu. Tuhan, kami mempersembahkan bunga ini kepadamu. Kiranya Bapa berkenan menerima persembahan ini sebagai pengganti diri kami. Semoga hidup kami senantiasa tumbuh dan berkembang seperti bunga yang mekar ini.
Tuhan, kami mempersembahkan buah ini sebagai lambang kesetiaan kami kepadamu. Semoga persembahan ini Bapa terima dan berkati, agar kami sanggup menghidupkan dan menghantarkan keluarga kami pada jalan yang Bapa kehendaki. Ya Tuhan, inilah hasil jerih payah kami yang dipersembahkan kepadamu. Semoga kami selalu diingatkan dan menyadari bahwa melalui usaha-usaha kami turut serta membangun gerejamu. Persembahan diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini, terimalah ya Bapa, terimalah. Syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja, terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Putra-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, pada hari raya Paskah ini kami dengan rasa gembira dan syukur mengunjukkan persembahan suci ini kepadamu. Laksanakanlah misteri Paskah dalam gerejamu, sehingga benar-benar lahir kembali serta memperoleh rezeki kehidupannya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada hari ini layaklah Engkau kami memuliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat ia menghancurkan kematian, dengan bangkit ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah. Bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu Paskah ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini
untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umatmu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, inilah roti dari Allah, roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba Paskah. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Untuk komuni kudus yang pertama kali akan dilayani adalah anak-anak kita yang baru untuk pertama kalinya menerima komuni kudus. Lalu sesudahnya kita komuni kudus seperti biasa.
Oremus. Allah Bapa kami bersama, kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Kau anugerahkan kepada kami, kini dan selanjutnya melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Pengabdiannya telah Kau terima, dan kini Ia duduk di sisi kanan-Mu. Kami mohon, jagalah umat-Mu dalam perdamaian dan kerukunan, dan tandailah hidup kami dengan salib serta kebangkitan Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Silahkan duduk sejenak. Sekali lagi atas nama uskup, para pastor, kami semua mengucapkan selamat Paskah kepada kita sekalian, kepada seluruh keluarga kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk seluruh penyelenggaraan Pekan Suci, khususnya Trihari Suci ini, kita patut berterima kasih kepada petugas keamanan, dan kemudian secara internal kita kepada panitia Paskah, termasuk di dalamnya seluruh petugas liturgi dan petugas-petugas lainnya yang memungkinkan kita untuk merayakan Trihari Suci ini secara hikmat. Dan yang terakhir, profisiat dan selamat kepada anak-anakku yang baru pertama kali menerima komuni kudus. Rasanya bagaimana? Menerima Yesus dalam rupa roti dan anggur. Ya, mantap ya? Ya. Baik, jadi sekali lagi terima kasih kepada para orang tua, kepada seluruh umat, secara spesial kepada tim pendamping yang dengan doa dan kerja keras mereka mempersiapkan dan mengantar anak-anak kita ini sampai pada hari ini penerimaan komuni pertama. Sekali lagi selamat Hari Raya Paskah dan Tuhan memberkati. Untuk itu mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga berkat perayaan Maria Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi kita terhadap segala dosa. Amin. Semoga demi kebangkitan Putranya yang tunggal, Allah menganugerahi kita sekalian hidup abadi yang sempurna. Amin. Semoga berkat bimbingan Yesus Kristus yang bangkit jaya, kita dengan hati yang gembira sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Selamat Paskah dan bergembiralah dalam damai Tuhan. Amin. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, bergaung di seluruh dunia. Soraklah, haleluya, 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 haleluya.
dan suling.